Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Bagaimana dengan fenomena penuntut ilmu belakangan ini yang langsung mengedepankan dakwah atau menasihati orang lain, padahal ilmu tersebut belum diamalkan dan masih memotong video-video Ustadz, padahal sudah dinasihati dilarang keras oleh para Ustadz. Bagaimana melihat fenomena tersebut? Bagaimana tanggung jawab mereka di akhirat kelak? Ustadz mohon disampaikan, ana pribadi meminta maaf pada jamaah sekalian apabila pernah mengganggu, menendang, atau bahkan menginjak-injak sendal. Tenang dulu, sendal. Sendal ikhwan sekalian, dan maafkan orang lain yang melakukan hal serupa. Barakallahu fikum. Ya. Jadi nginjak-injak sendal, ini jangan lupa nih sendalnya. Menendang sendal gitu. Ya, udah disampaikan ya. Jadi terlepas, kembali ke antum mau dimaafin nggak dimaafin tuh, itu bola di tangan antum, tapi dimaafkanlah ya. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama lagi-lagi kita husnudzon sama saudara-saudara kita atau teman-teman yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan syarat menyampaikan harus diamalkan. Karena orang yang belum mengamalkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia belum mampu. Kalau ini nggak ada masalah. Misalnya dia menasehati temennya yang penghasilan sebulan 150 juta untuk naik haji, sedangkan dia belum pernah naik haji. Karena nggak punya uang, itu bagus-bagus aja tuh. Yang kedua, kemungkinannya dia belum mengamalkan karena kelalaian dia. Dia mampu tapi dia nggak amalin karena kelalaian. Nah ini hendaknya mengamalkan, hendaknya dia amalkan dan sampaikan, baru sampaikan ke orang. Jadi diamalin dulu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, dan ketika bicara iman di sana kita bicara ilmu. Lalu yang berikutnya disebutkan oleh apa? Beramal soleh. Jadi ilmu, iman, setelah itu Allah sebutkan amal soleh. Lalu yang berikutnya saling memberikan nasihat. Betul, wa dalam bahasa Arab itu mutlaqul jama'. Ya bagi yang paham ya. Tetapi sekali lagi, yang disebutkan pertama kali oleh Allah itu ilmu, iman, lalu yang kedua amal soleh, yang ketiga baru saling memberikan nasihat. Ini penting buat kita semua ya. Terus yang ketiga, masalah memotong video ustadz-ustadz kita, ini harus benar-benar diresapi, direnungkan bahwa kita sangat mengapresiasi semangat dan niat baik mereka tersebut. Jadi jazakumullahu khairah. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya saja dalam menyampaikan itu butuh ilmu. Itu butuh ilmu. Nah, di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi. Beliau mengatakan sebelum kita bicara atau menyampaikan sesuatu, hendaknya kita pastikan yang pertama niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita karena Allah. Yang kedua, kontennya benar. Kontennya benar. Dan yang ketiga, cara penyampaiannya benar. Dan yang keempat, efeknya positif. Nah, untuk bisa terpenuhi perangkat di atas, orang harus punya ilmu. Ilmu tentang durasi pemotongan. Jadi nggak main asal, kayaknya bagus nih kalau aku potong aja. Nggak sesimpel itu, nggak sesimpel itu. Karena bisa jadi kalau salah potong, jadi multi tafsir bisa, bahkan salah tafsir bisa oleh yang mendengar atau menonton, dan bisa menimbulkan fitnah yang padahal bukan keinginan dari si pembicara. Ini perlu dicamkan baik-baik. Nah kalau itu terjadi, kita bertanggung jawab di hari kiamat. Kita ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fatal akibatnya hadirin. Terus yang berikutnya, kan Nabi SAW mengatakan
Innamal majalisu bil amanah au kama qala. Majelis itu dengan amanat. Artinya pembicaraan di sebuah majelis itu nggak boleh keluar kecuali dengan kesepakatan atau izin pihak-pihak yang ada di majelis tersebut. Makanya hadirin sekalian, kalau penuntut ilmu ketika ketemu dengan ulama, ketemu dengan masyayikh, dan mereka pengen merekam nasihat dari ulama atau masyayikh tersebut, itu minta izin dulu, boleh nggak nasihat ini, nasihat antum kami rekam syekh. Kalau diizinkan, direkam, kalau enggak. Bahkan ketika adab yang diajarkan ke kita, kalau nanya ke atau minta nasihat ke ulama dalam sebuah masalah, terus kita minta izin, boleh nggak nasihat ini anak kita sampaikan dan kita sebut ini nasihat dari antum, berkenan nggak antum? Karena bisa jadi yang maslahat tidak disebutkan, jadi nggak semua orang berkenan. Jadi intinya bahwa majelis itu dengan amanat, jangan sampai kita jadi pengkhianat. Kan lawannya amanat pengkhianat. Jadi kalau kita main share-share atau potong-potong aja dan belum minta izin dengan ustadz kita, bisa jadi kita tercap khianat. Dan ayatul munafiki salah, tanda orang munafik kan ada 3. Di antaranya wa idza tumina khan, kalau dikasih amanat khianat. Nah ini yang dikhawatirkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan jangan sampai juga karena niat baik kita tapi salah dalam memotong, akhirnya ustadz kita yang menjadi sasaran tembak pihak-pihak lain. Itu kan juga kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seharusnya sebagai murid, sebagai jamaah, kita mendukung beliau, membuat beliau nyaman, tenang, fokus berdakwah agar lebih maksimal, bukan sebaliknya. Karena kita kurang perhitungan, akhirnya fokus ustadz-ustadz kita itu jadi pecah karena diserang sana, diserang sini, karena yang kita lakukan tersebut, walaupun kita nggak niat. Walaupun niat kita baik, niat aku kan baik. Nah, kembali lagi ke ucapan Abdullah bin Mas'ud, kan min muridinil khairin lan yusibah. Betapa banyak orang yang punya niat baik nggak mendapatkan apa yang dia niatkan. Kenapa? Karena caranya salah. Kenapa? Karena patternnya keliru. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan sebaik-baiknya. Jadi diingatkan, dinasihati secara bijak gitu loh. Jadi makanya padahal sudah dinasihati dilarang keras, nggak usah keras-keras, dilarang bijak aja lebih enak kita dengar. Itulah ya. Terima kasih.